Selamat datang kembali di podcast Pod... Podcast Biar Lega bersama saya Gilang. Kenapa gue ketawa ya? Podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang bla 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 harusnya tayang tiap Kamis, tapi bla 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 bla. Ini aja hari Minggu gue ngerekamnya setelah berapa minggu nggak tayang nih podcast, Gilang. Hey, coba gue cek Spotify ya. Gue aja sampai lupa loh. Gue sampai lupa sudah berapa minggu podcastku ini nggak tayang. Coba terakhir tayang 4 Desember, enggak lah, 7 Februari, which means 7 Februari bahkan Senin itu 3 weeks. Gue mau minta maaf juga, kayaknya udah pada enak ya sama minta maaf gue ya. Jadi ya udahlah ya. Ya beginilah teman-teman, kehidupan namanya. Ntar dulu ya, gue naruh ininya, nggak apa-apa dah. Ya beginilah, apa yang mau gue ceritain ya. Gue sok sibuk asli, seperti yang udah gue pernah ceritakan sebelumnya. Time management gue really sucks, man. Gue sangat buruk dalam bertime management. Kayak gue mau bawa mobil dari minggu lalu ke bengkel untuk servis. Ada deh, jadi mobil gue bocor gitu, air hujan masuk, aneh ya. Dan ternyata katanya itu emang penyakit Ford Fiesta, masuk air hujannya dari lampu belakang. Jadi kayaknya karena umur, karet-karet seal lampu belakang tuh mungkin udah jelek, jadi air bisa mengerembes masuk, yang mana pengaruhnya adalah masuk airnya ke lantai penumpang belakang supir. Jadi belakang supir itu kan ada kursi penumpang, di bawahnya ada karpet mobil, nah basah ke situ, yang mengakibatkan kalau hujan jadi bau apek, karena kan basah, karpet kena basah ya bau gitu jadinya. Gue cari di Google penyakitnya, pertama gue bingung tuh, mobil gue kok suka apek. Udah lama sebenarnya, udah dari tahun lalu kali mobil gue suka bau apek. Gue bingung ada apaan. Gue perasaan kalau pulang nge-gym, baju bekas nge-gym juga nggak akan sebau ini, orang ditaruh bagasi. Gue sekarang jadi bau lagi. Sekarang BTW gue lagi ada di parkiran P3 sebuah mall di Jakarta Barat, yaitu Lipo Mall Puri. Ya bau. Terus akhirnya gue cek ke bagasi, baunya dari belakang. Ternyata bagasi juga basah. Jadi tuh basahnya airnya ke bagasi dan ke lantai penumpang belakang supir. Gue udah curiga sebenarnya jangan-jangan ada air hujan masuk. Tapi kan atap mobil gue kalau bocor kelihatan ya. Masa atap mobil bocor kayak atap rumah kan? Tapi ternyata pas dilihat yang basahnya di bagasi sama di penumpang belakang. Yang mana setelah gue googling, ada bengkel yang ngerjain. Dan itu persis Ford Fiesta, penyakitnya sama persis kayak mobil gue. Setelah gue ke bengkel bulan Januari, dibilang ini adalah penyakit Fiesta dan Mazda 2. Jadi kalau teman-teman ada yang mobil Ford Fiesta atau Mazda 2 ya seiring berjalannya waktu siap-siap aja. Ini mobil gue dari 2012 BTW, berarti udah mau 10 tahun. Ya wajar lah ya. Nah kemarin dibenerin, ternyata pas hujan, kan Jakarta lagi nggak jelas nih, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Kemarin lagi bocor lagi dan bau apek lagi, dan gue pegang lantai penumpang memang basah lagi. Jadi begitulah, gue agak sebel juga. Untungnya garansi 3 bulan si pengerjaan yang kemarin itu. Basah lagi, tapi gue cek ke bagasi tidak basah untungnya. Jadi hanya di lantai penumpang. Cuma tetap aja kan ngeselin gitu, basah-basah kayak gini. Nah gue tuh sudah ingin ke bengkel lagi. Cuma ya itu tadi, dengan time management gue yang sangat buruk, rencana ke bengkel. Ya kan gue sekarang karyawan di Omdet. Jadi kan gue siang ke sana. Jadi kan gue harusnya pagi ke bengkel. Sementara pagi bangun siang mulu, udah gak sempet gitu mulu dah. Kacau time management gue. Gue merasa waktu gue dikit. Padahal enggak. Ya gue bangun jam 10, bangun jam 11 ya. Kadang bangun lebih pagi pun, tidur-tiduran di kasur main HP bisa 2 jam sendiri gitu, baru bergerak ya. Jadi gak ada waktu lah. Dan gue merasa gue kurang waktunya, goblok emang. Servis si mobil bocor belum masuk ke bengkel lagi. Terus sekarang mobil gue udah harus masuk ke servis rutin karena sudah 160.000 km lebih. Gokil, banyak juga ya, mobil dari 2012 sih. Itu berarti gue cek kalkulator ya, 160.000 dibagi berapa tahun? Udah 10 tahun, dibagi 10 tahun.
Berarti 1 tahunnya gue 16.000 kilometer. 16.000 kilometer dibagi 12 bulan. Berarti sebulannya gue 1.300 kilometer dibagi 30 hari. Kurang lebih seharinya 40-an kilometer. Iya bener sih. Gue sih berapa tahun terakhir kurang lebih sehari commuting gue segitu. Apalagi ini kayaknya akan lebih cepat semenjak gue kerja di Omdet nih. Karena kerja di Omdet kan di Bintaro, yang mana rumah gue di Jaksel. Berarti gue pulang pergi Omdet sekitar 30-an kilometer. Itu kalau cuma rumah, kantor, rumah. Kalau gue kemana-mana lagi ya akan lebih banyak. Mungkin sehari bisa 40-50-an kilometer. Kegedean Jakarta bro. Jakarta harusnya dibagi-bagi lagi. Ini besar sekali ini kota. Dan kemana-mana lebih enak naik mobil lagi. Aduh ribet. Gitu. Jadi ya inilah saya sudah kembali podcast biar lega. Semoga janji basa-basi mulu gitu. Semoga minggu depan gue nggak telat lagi. Nah itu dia karena jeleknya time management gue sehingga ngeluangin waktu sejam doang bikin podcast aja nggak bisa gue. Bahkan sekarang kalau lu perhatiin kan gaya-gaya covernya kan udah agak beda kan. Itu karena gue udah ada editor bro yang bikinin cover. Jadi gue harusnya nggak usah mikirin cover lagi, udah tinggal upload terus gue minta desainer bikinin, udah beres harusnya. Tapi ya begini gue manajemen waktu buruk. Kenapa ya? Gue terlalu slow orangnya. Gue kayak mungkin gue udah sering cerita juga ya, gue tuh kan orangnya sangat jangka pendek ya. Jadi gue tuh nggak ngoyo gitu dalam bekerja, dalam ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau menurut gue udah cukup, udah gitu. Ya mungkin lu bisa bilang dengan segala cerita yang pernah lu dengar tentang gue, di mana gue katanya kaya dari kecil, gue sangat privilege. Pasti lu bisa mikir, ya lah bang, lu bisa santai kerja ya, lu nggak ada tanggungan, lu rumahnya masih ada, lu orang tua kaya. Walaupun tidak sepenuhnya benar. Yang pertama benar, gue masih tinggal di rumah orang tua, berarti gue nggak harus mikirin biaya-biaya rumah. Tapi gue ada cicilan apartemen yang si bangsat itu nggak jadi udah 3 tahun. Si bangsat itu nggak jadi udah 3 tahun ya, berarti kan gue ada cicilan rumah, ya apartemen lah. Berarti kan ada rumah gue bayar walaupun gue masih tinggal di orang tua. Tanggungan iya benar, gue alhamdulillah bukan sandwich generation yang harus membiayai orang tua dan adik-adik kakak, enggak, syukurnya. Dan gue juga belum berkeluarga ya, tapi ya gue ada pengeluaran lain lah. Itu tuh yang sering dijadikan tameng oleh orang berkeluarga. Ya lu enak lah gini-gini, gue kan ada anak ada istri. Kok ada anak ada istri seakan itu menjadikan beban lu untuk tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan? Enggak dong ya kayak gitu. Jadi apa tadi lagi ngomongin apa ya, kok ke arah sini ya? Iya, walaupun iya, tapi gue ada segala macam juga sebenarnya sebagaimana layaknya manusia bekerja. Tapi gue tuh nggak pernah ngoyo dari dulu, entah kenapa gitu. Dan syukurnya, yang ini sangat gue bersyukur setiap hari kepada Tuhan YME adalah gue selalu dicukupkan gitu. Gue syukur kadang ada lebihnya yang bisa gue pakai uangnya untuk hal di luar prioritas, di luar kebutuhan. Bersyukurnya kadang suka ada lebih, tapi seringnya yang gue alami itu cukup. Tiap bulan cukup, selalu dicukupkan. Itu yang selalu gue bersyukur sih. Mungkin gue nggak bisa kayak yang lain-lain yang bisa gonta-ganti mobil atau bisa beli ini itu yang mahal-mahal. Mungkin gue belum segitunya, tapi kan gue karena ada prioritas lain dan gue selalu dicukupkan gitu. Gue syukurnya nggak pernah yang berkekurangan banget gitu, walaupun tidak pernah berlebihan banget juga. Paling nggak saat gue harus bayar sesuatu yang harganya cukup mahal, ada uangnya itu sih. Walaupun habis bayar itu kayaknya kok uang gue habis ya, tapi paling nggak gue bisa bayar itu tanpa ngutang, paham nggak? Paling nggak saat ada itu ada uangnya gitu. Kalau kata guru gue dulu waktu SMA, yang guru gue ini adalah sangat tajir karena guru gue cewek nih, guru sosiologi. Beliau katanya sih suaminya tuh kerja di top manajemen di bank lah kalau nggak salah ya gosipnya. Beliau ngajar ke SMA negeri naik Harrier bro. Tahun 2004-2005 Toyota Harrier tuh kan lagi in-innya banget, SUV gede mahal build up. Nyetir itu ke sekolah negeri. Cuek aja, emang slow. Nah beliau kan sangat kaya berarti kan. Dia bilang hidup tuh pas-pasan aja. Pas mau beli ada uangnya, pas mau beli mobil ada uangnya, pas mau beli rumah ada uangnya, pas mau beli berlian ada uangnya, dia bilang gitu. Tapi itu bener sih,
Itu yang ku rasakan berapa tahun terakhir gitu. Pas aja gitu. Pas. Walaupun tentu gua tidak menolak kalau dikasih rezeki berlebih, dititipkan rezeki berlebih dong, karena bisa lebih banyak jadi berbagi juga. Tapi gue selalu bersyukur sih apa yang gue dapatkan. Dan gue tuh dari dulu loh nggak ngoyo, maksudnya bukan sekarang aja karena udah lumayan settle gitu, tapi dari awal gue berkarir kayaknya gue nggak ngoyo sih. Gue kadang kalau terlalu capek kerjaannya nggak gue ambil. Kadang kalau kerjaannya aduh ini gini ribet nggak gue ambil, gue bilang ke manajer gue gitu. Manajer gue pun selalu nanya mau nggak gini enggak gitu. Gue walaupun kan di satu sisi gue kalau gue nggak ngambil berarti kan manajer gue nggak dapat potongan ya, tapi di satu sisi juga ya gue nggak mau lah ngerjain sesuatu yang aduh males gitu atau apa gitu. Gue sangat tidak ngoyo dalam hal pekerjaan gitu, dan itu terbukti ya baik-baik aja. Tapi gue lagi mau coba sih di dalam waktu dekat di tahun ini gue akan coba push diri gue lebih lanjut gitu, biar bisa lebih lagi dari sekarang gitu dalam segala sisi lah. Lihat aja gebrakan, alah sosok gebrakan bikin ini bikin itu, podcast seminggu sekali aja nggak dikerjain lah. Lu suka marah ke diri sendiri nggak sih? Gue sering lah kayak gitu. Kayak misalkan gue mau pergi jam 10, gue ada janji jam 10, berarti gue harus berangkat setengah 10 gitu. Berarti gue harus mandi segala macam dari jam 9 lah biar tenang, biar sempat makan, sempat skincarean, sempat mandi, apa segala macam. Biasanya jam 9 gue masih tiduran tuh di kasur. Aduh ntar deh 15 menit lagi, ya 10 menit lagi, 15 menit. Akhirnya ntar udah 9.15 baru mandi, mepet, terus sambil mandi gue kan lang sampai kapan mau nunda-nunda kerjaan. Gue gitu tuh, sering tuh marah-marah ke diri sendiri. Walaupun habis itu diulang lagi, nunda kerjaan lagi. Tapi saya cukup sering marah-marah ke diri sendiri. Nah nih, aduh susah nih, gue harus, karena itu tadi gue karena santai, slow, jadi ya udah santai gini-gini kayak nggak ada motivasi gitu. Katanya salah satu ciri-ciri orang sukses adalah tidak menunggu untuk bergerak gitu. Kalau gue kan termasuk yang bangun misalnya jam 6:30 gitu, ngeliat jam 6:30, nanti deh jam 7 geraknya gitu loh. Ada nanti deh jam 8, 7:30 biar dipas-pasin. Ntar kalau udah kelebihan lebih ntar deh biar pas 7:45 gerak gitu aja. Sama kayak hal yang mau tidur juga gitu ya nggak sih? Udah jam 12 malam nih tapi 12:03 gitu kan. Ntar deh tidur 12:15, main HP tau-tau udah 12:34. Ya udah nanti deh 12:45 tidur. Gitu aja terus sampai jam 4 pagi baru tidur. Goblok. Itu gue sering maki-maki diri gue sendiri tuh hal-hal kayak gitu. Tahu dah, jangan ditiru ya. Jujur aja nih gue nggak tahu mau bahas apa. Gue hanya pengen mengupdate kalau ini masih hidup dan gue harus rajin lagi. Gue harus berjanji pada diri gue sendiri, bukan pada kalian ya. Gue berjanji pada diri sendiri kalau minggu depan akan ada episode dan akan tayang dengan baik gitu, dan berikutnya. Jadi episode ini gue nggak tahu apa yang mau diomongin sebenarnya. Udah aja ya, segini aja ya, maaf ya. Baca email ya. Oke. Biar nggak sebentar banget nih podcast. Wait, saya buka emailnya dulu ya. Email ke, masih ingat nggak? podcastbiarlega@gmail.com. podcastbiarlega@gmail.com. Silakan mau email apapun ke situ, insya Allah saya bacain. Yang mencinta fortune cookies, masa depan tidak akan seburuk ini. Hey, apapun yang terjadi, semua pada shampoo boy. Mana sih email gue? Oh ini dia. Oke, kita lihat email dari kapan nih. Email 5 Januari. Wow. Izin menjawab. Ini kayaknya gue. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam bang. Izinkan gue menjawab pertanyaan lu yang di episode 115 kerjaan.
Di situ lu lagi ngebahas tentang water adventure dari PUPR dan pertanyaan lu adalah apa menurut lu di Instagram gua atau Twitter gua yang kelihatan adventure banget? Izin menjawab ya bang. Alasan kenapa mereka milih lu ikut kegiatan itu karena dari tweet-tweet lu, materi stand up lu atau konten lu yang dikeluarkan di Hohihi, Politik 101 dan lain-lain, menurut mereka sangat memacu adrenalin. Sekian, terima kasih. Oh, yang gue bahas soal acara PUPR ya, kenapa gue diajak. Lanjut, gue bacain sampai email ini kali ya. Februari ya, tahu deh. Jangan dibaca alamat email ya bang. Oke, maaf bang, ikut luapin kemumetan gue. Jadi gini, gue kerja tapi gue ngerasa nggak guna banget alias gabut banget. Gue kerja di tempat gue ini agak-agak nggak terlalu sesuai sama rulesnya. Gue mau ngasih tahu baiknya gimana ke teman-teman kerja gue, tapi takut disangka gue rajin. Padahal mah emang rulesnya begitu. Ini aja gue sembunyi-sembunyi ngelakuin kegiatan yang menurut mereka rajin. Gue lakuin kerjaan gue tanpa nyusahin teman kerja gue ya bang. Asli lelah nggak jelas gitu rasanya, padahal nggak terlalu banyak kerjaan. Anjing, gue nggak ngerti gimana sih. Lu kerja tapi lu gabut, merasa gabut. Kerja di tempat ini gaya kerja di tempat ini nggak terlalu sesuai sama rulesnya. Mau ngasih tahu baiknya gimana ke teman-teman kerja gue tapi takut. Gimana sih? Panas juga di mobilnya. Gue nyalain AC dulu. Gimana maksudnya? Lu takut disangka rajin, padahal emang rulesnya gitu. Kok takut sih rajin? Gue nggak ngerti dah. Sampai stres gue, bahkan kambuh lagi nih anxiety gue, sampai rencana mau ke psikiater lagi karena udah nggak kuat gue. BTW gue udah mau resign, tapi nunggu panggilan kerja tempat lain dulu biar gue dapat alasan aja gitu kalau pamit. Sekian bang, makasih udah bacain. Semoga sukses, bahagia selalu buat lu dan pendengar podcast ini. Apa maksudnya? Tapi gue nggak ngerti kenapa rajin lu takut. Lu lelah nggak jelas padahal nggak terlalu banyak kerjaan. Gimana caranya tanpa nyusahin? Anjing, gue nggak ngerti sumpah. Ya gitulah. Ya intinya itu ya. Ya gimana ya? Kerja tapi takut rajin, takut ketahuan rajin. Gue juga nggak paham sih teman ya. Semoga dapat inilah kerjaan baru. Daripada lu bingung-bingung gitu, gue juga bingung liatnya, bacanya. Oke, lanjut. Email berikutnya, membagongkan. Bagaimana bisa seorang nolep mengkonsumsi esek-esek? Mengkonsumsi esek-esek. Maksudnya esek-esek atau ekstasi? Apa sih maksudnya? Kaget bro, kos digeledah polisi. Pas cuma pakai kutang sambil garap laporan. WK, tiba-tiba lampu kos mati. Polisi, buka pintunya, buka saja. Ini saya polisi, kamu dengan siapa? Ini bau apa? Orang ini, saya sendiri ini lagi ngerjain laporan proposal tugas akhir. Hah, bau apaan? Bau parfum ruangan? Udut aja kagak bro. Polisi, oh lanjutkan, kerjakan. Buka saja pintunya ya. Shit man, orang lain yang bermasalah, dengkul saya ngelinu dari jam 1.30 sampai 2.50. Isi lop Intel zaman now canggih bro, bukan cuma kang somai atau bakso keliling. Pantes kayak berapa kali dalam seminggu ini ada paket Shopee salah alamat. Nama penerima paketnya kagak ada. Ini cuma hipotesa saya. Tawuran oknum mahasiswa digerebek warga karena ada yang inepin cewek narkoboy. Kok bisa saya sebagai orang yang merindukan ketenangan betah, malas pulang atau pindah kos? Anjing, gak jelas-jelas nih email. Baru 2 aja udah gak jelas dua-duanya. Tadi 3, yang 2 nih gak jelas. Ini juga apa sih ceritanya? Terus maksudnya apa cerita gini? Anjing, orang-orang makin aneh kayaknya. Lanjut. Ini email 10 Januari. Assalamualaikum. Halo Bang Gilbas. Gue pendengar podcast lo dari episode 6, mengobrol bersama Uus. Setelah itu jarang dengar lagi podcast Biar Lega. Baru akhir-akhir 2001 dengar lagi podcast Biar Lega. Karena akhir-akhir ini saya punya banyak waktu luang yang gak kayak abang selalu sibuk. Saya ingin mengapresiasi podcast Biar Lega ini karena sudah menemani waktu luang dengan salah satu keahlian saya yang gak seberapa ini untuk meredesain logo Gilbas dan podcast Biar Lega. Semoga bisa jadi pilihan. Terima kasih. Coba dia bikin logo nih. Kok hitam? Oh, karena PNG jadi rambutnya hilang hitamnya. Transparan, Gilang Baskara Biar Lega, Gilang Baskara Biar Lega. Podcast. Oh, dia bikin keribunya itu.
Terus podcast. Oh iya, oke. Nanti gue masukin ke elemen cover gue minggu ini ya, yang ini episode ini. Terima kasih banyak. Lanjut email berikutnya 13 Januari. Newbie to amateur stand up comedian. Oke. Dear Bang Gilang, hope this email finds you well. Mungkin udah lupa, tapi saya pernah ngirim email tentang nulis beat stand up 2 bahasa, English and Indonesia. Sekarang saya somewhat udah nemu formulanya dan open mic cukup rutin di kota tempat saya tinggal, Chicago. Consequently, saya ngerti sekarang ketika banyak komika baik luar atau Indonesia bilang it's a game of loser, yaitu lebih banyak ngebom daripada pecah LOL. Bener, namanya juga open mic latihan bro, pasti akan banyak ngebomnya. Singkat cerita, saya udah punya materi solid buat 10 menit dan berpikir untuk take next step forward dari cuma keliling ke local open mic di bar-bar. Dengar-dengar dari warga lokal sini katanya next step itu cobain open mic di Love Factory Chicago. Wih, gue sering nonton tuh bro di YouTube yang komik-komik yang open mic di Love Factory. Kayaknya tuh udah raja terakhir kali ya, panggungnya ngeri gitu kayaknya penontonnya. Di open mic itu waktunya cuma 3 menit dan sistemnya raffle. Biarpun datang early belum tentu dapat spot. Dan kenapa itu next step? Soalnya banyak booking agent nonton di situ. Dan saya punya 2 pertanyaan terkait ini. 1. Saya rasa set 3 menit itu udah cukup padat dan room for error rendah. Bahkan saya aja susah untuk fit to joke di 3 menit. Apakah ada syarat untuk mempersingkat joke tanpa menghilangkan marwah joke-nya? Wah, ini email sebelum Panji ke US ya. Sekarang Panji, lu mungkin kalau dari New York ke Chicago mah jauh ya. Coba gue lihat dulu. Wah, jauh sih ya. Kan Panji lagi di New York tuh, siapa tahu bisa ketemu kan belajar. Walaupun jauh ya. Gini, emang open mic tuh kan cuma 3 menit, 5 menit kalau di Indonesia ya, kadang lebih. Setahu gue memang kalau di US tuh strict ya. Gue pribadi ya, sebagai sesama komik dan sesuai pengalaman saya, bikin 3 menit padat ketawa itu susahnya setengah mati. Susah banget bagi gue. Karena saya adalah tipe komik yang setupnya suka panjang-panjang dan saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli mau setup panjang kayak penonton nungguin, saya tidak peduli. Karena ini bukan kompetisi lagi. Kalau di kompetisi ya lo ada waktu dan secepat-cepat mungkin dapat jokes katanya, dapat ketawa. Tapi kalau saya sekarang sih nggak peduli mau setup panjang. Kalau emang setup panjang itu diperlukan untuk jokes itu punchline-nya bisa lucu, kenapa enggak? Kalau saya sih gitu sekarang. Tapi memang saya akui untuk hanya 3 menit dar-der-dor itu susah. Secara teori 1 menit itu ada 4 ketawa. Berarti 3 menit ada 12 ketawa. Apalagi kalau Anda yang masih agak-agak baru tuh mungkin ya susah gitu. Caranya emang harus dilatih, harus open mic. Saya akuin tuh susah. Dan memang kalau dipersingkat ya kayak tadi saya bilang, mungkin kalau ada setup-setup yang dipotong bisa jadi punchline-nya jadi nggak kuat karena ada setup yang dipotong. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ngasih saran ya, karena memang menurut saya susah juga. Caranya selain di rewrite adalah rajin open mic lagi gitu, dicoba-coba lagi, dites di open mic gimana nih kalau misalnya ada satu kalimat yang dihilangin, masih lucunya sama nggak, kayak gitu sih. Lanjut. Mungkin pathway untuk jadi komik di Indonesia kebanyakan pasti lewat komunitas dan networking dari situ. Saya minta saran Bang Gilang, mungkin bisa share pengalaman waktu dulu transisi dari orang yang open mic di Bobber sampai di book show DLL. Any insights would be helpful. Thank you. Kalau saya pertama kali ya, Oktober 2011 saya pertama kali open mic. Ikut Suci itu 2012 bulan-bulan Februari Maret. Jadi mungkin sekitar 5 bulanan. Dari pertama kali open mic sampai ikut kompetisi. Tapi dari 5 bulan itu saya sudah ngejob, alhamdulillah, udah dapat kerjaan-kerjaan lah. Pertama transisinya adalah kerjaan pertama saya dapatkan di Bandung dari seorang penyiar radio, karena waktu itu kan open mic banyak didatangi oleh penyiar radio, dicoba karena kan penyiar radio basicnya udah public speaking. Jadi saya open mic pertama lucu banget, open mic pertama kali. Open mic kedua jelek banget. Open mic berikutnya ya so-so lah, nggak pernah selucu yang pertama lagi kayaknya. Nah dari situ kan ada yang lihat. Kalau kata Panji kan, setelah saya tahu kan 5 menit lu itu di panggung bisa jadi harus kasih yang terbaik, karena kita nggak akan tahu siapa yang nonton. Bisa jadi yang nonton produser atau
booking agent tadi kan, atau apa kayak yang ingin ngajak lu sesuatu atau membuka peluang rezeki lu. Jadi mungkin karena saya pernah dilihat bagus di Bobber sama salah satu penyiar ini, ditawarin, mau nggak, kita mau ada acara nih, radio, acaranya di recorded tapi live juga, ada off airnya, mau nggak ngisi bla 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 bla. Ya udah, dari situlah saya akhirnya ngisi dari situ. Dan kalau di Indonesia ya, karena bentuknya komunitas, komik bagus pasti akan kedengeran saat itu aja ya, yang dimana internet nggak semasif sekarang, paling Twitter yang paling rame. Komik bagus, misalnya gue di Bandung waktu itu bagus, kedengeran nama gue sampai Jakarta, sampai mana-mana. Di Bandung ada komik bagus nih. Kayak waktu Boris pertama kali muncul, Boris Bokir, wah, Panji aja yang di Jakarta sampai nyari. Waktu Boris akhirnya dapat kerjaan di Jakarta, sampai Panji datang ke Blue Night waktu itu di Marley di SCBD hanya untuk nonton Boris Bokir yang sudah didengungkan sebagai ini ada orang dari Bandung, Batak, lucu banget gitu. Jadi kalau menurut saya karya bagus akan menemukan jalannya gitu. Sebuah quotes yang saya ambil dari film Three Idiots, film yang sangat bagus sekali. Quotes yang sangat saya pegang sampai sekarang adalah pursue excellence and success will follow. Pursue excellence and success will follow. Jadi fokus dibagusin karya kita aja. Karena karya bagus akan menemukan jalannya, karya bagus akan menemukan pasarnya. Kalau saya sih gitu. Jadi dari transisi saya open mic ke Bobber, ya udah open mic itu adalah etalase saya sampai akhirnya dilihat orang, ya the rest is history kali. Saya sampai sekarang begini, bikin podcast dan baca email Anda. Gitu aja. Udah segitu aja. Mohon maaf kalau bahasanya campur-campur. Sukses terus Bang Gilang. It's okay, bahasa campur-campur. Kalau mau full bahasa Inggris juga it's okay. Good luck di Chicago dan good luck di Live Factory. Ini 13 Januari ya. Ya mau tahu, mungkin Anda sudah sukses sekali sekarang. Lanjut redesign yang tadi. Gue akan sangat senang sekali kalau logonya bisa dipakai jadi logo official atau jadi merch kayak stiker DLL. Nggak juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau Bang Gilang mau atau ada yang mau diubah, tinggal hubungi gue. Nanti saya kirim file mentahnya sesuai keinginan dan format yang Bang Gilang mau. Terima kasih. Aman. Nanti gue belum tahu ya akan jadi logo official apa enggak. Gue juga masih ya udah gini-gini aja lah. Tapi nanti akan gue pakai untuk di cover yang sekarang. Tapi logo ini mengingatkan gue sama siapa ya, si kacamata bulat ini? Kayak ada tokoh kartun siapa gitu. Atau kartun apa gue pernah lihat. Lanjut berikutnya. Anjing Anjing panjang banget emailnya, lu gila lu. Coba gue baca. Anjing, lu bikin gue malas baca email. Anjing panjang banget. Subjeknya dia lagi. Udah ngapain, email jangan dibacakan. Halo Bang, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelumnya jujur saya ngekek aja Bang. Waktu episode 116 Bang Gilang bilang aduh dia lagi. Karena emang saya 3 email yang dikirim waktu deketan. Bang, isi konten email sambat saya ini lagi ngomongin keresahan sama sistem instansi birokrat. Barangkali kalau Bang Gilang takut berbahaya buat bacain, gak dibacain juga gak apa-apa banget. Bang, saya takut kalau orang sambutan ini bikin orang lain bermasalah. Bang, saya menumpangnya, jadi saya ceritanya melengkapi beberapa dokumen termasuk KTP. Saya kan gak aware ya, sekarang kalau mau ngasih dokumen mesti dikasih keterangan kayak watermark untuk keperluan apa dokumen tersebut. Apalagi semenjak udah sering banget di interval 2 tahun kasus-kasus kebocoran data. Oke, berarti watermark apa aja? Soalnya saya ingat kalau nggak salah sempat nge-share di Twitter kan, nemuin ada platform sendiri yang saya temuin itu adalah watermarkktp.com. Saya penasaran sih, saya cara tahu deh siapa yang bikin punya sites ini buat mudahin keperluan ini. Ternyata diinisiasi oleh warga sipil yang namanya Mas Sirilius Kevin asal Yogyakarta kelas 3 SMP. Saya cantumin publikasinya, oke ada linknya. Terus tiba-tiba ada muncul pikiran, buset ini orang rajin dan genuine banget, keterampilan sekiranya mudah untuk KTP menjadi kebocoran data. Entahlah privasi mereka yang nggak dijaga dengan baik. Terus saya sampai kepikiran gini Bang, kalau warga sipil sampai rela mau bikin platform KTP begini, pertanyaannya adalah pemangku kepentingan harusnya bergerak cepat belum melakukan serupa untuk nge-tag profesional biar bocor. Kira-kira ngapain ya warga sipil yang saya nggak perlu, mungkin pemangku kepentingan yang lagi sibuk taman internet positif bisa VPN. Penasaran kok bisa di perhaps relate. Ini saya akan sebel banget rasanya kalau masih ada orang atau instansi birokrat terkait ngapain hasil konkret outputnya. Kevin bikin watermark bukannya mikir halu kayak negara bangsa. Kenapa mesti bersuara sih? Kalau kas bisa no comment, malah berani bukannya mikir dan malu pada
Jangan tanya apa yang udah kasih, harusnya tanggung jawab pakai bantu. Lihat kalau Bang Gilang mau skip part ini karena takut konten podcast bermasalah, nggak apa-apa Bang, daripada podcast biar lega ya, terus berhala free speech berak sekebon. Orang ngomong nanya pendapat opini soal what goes wrong with the system, kok jadi besar sampai gunung. Masa Tumblr, Reddit, karena saya kadang suka nyari forum diskusi ribet pakai VPN. Susah sih emang kalau dipikirin dan di concern cuma sebatas lingkup informasi selangkangan doang. Jadinya no wonder kalau nggak kemana-mana juga. Kalau ada orang sipil yang do something, ketika something goes wrong, probably something wrong with the system. Oke. Makasih kalau udah dibacain. Kalau ngelempar topik di HOI, saya mesti bayar 1 juta biar temanya dibahas. Oh ya, intinya kenapa orang sipil yang bergerak? Ya emang gitu. Anda baru ya di Indonesia ya. Kalau gue sih kalau ada apa kerjain dulu aja lah, daripada nungguin pemerintah gerak atau apa, kelamaan belum tentu gerak juga. Kalau ada apa-apa kerjain dulu ya, tahu sendiri lah begitu yang terjadi di Indonesia ini. Lanjut email. Waduh, ini juga lumayan panjang. Ini terakhir kali ya. Email 13 Januari 2022. Flashback 2 tahun terakhir. Halo Bang, namaku Tasya. Aku jadi pendengar podcast Abang dari bulan Desember 2021 lalu. Baru dong. Kasian banget lu baru mulai dengar, udah jarang upload. Ketika emailnya ditulis, aku udah dengerin episode 1 sampai 116. Buset. Lu baru mulai Desember tapi lu udah 116 episode lu denger, gokil. Dari podcast Abang aku sadar ternyata sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam 2 tahun belakangan. Sangat banyak yang berubah termasuk diri aku sendiri. Terlalu banyak berubah dalam diri aku dari umur 2020 sampai sekarang. Sekarang umur aku 21, kehilangan arah, kosong, tidak ada cita-cita, tidak tahu apa yang aku inginkan. Apa itu mimpi? Sesuatu yang aku gak pernah nemu jawabannya. Yang buat aku tetap bangun tiap hari adalah skripsi Bang. Rasanya aku gak ada semangat lagi untuk memperbaiki dan menjalani hidup. Belum lagi aku dihadapkan dengan ekspektasi banyak orang. Papi aku yang pengen aku magang, padahal aku... Gua dari tadi bacot gak minum. Ntar ya, minum dulu. Papi yang pengen aku magang, padahal aku udah ada freelance yang hasilnya lumayan stabil dan jauh di atas UMR. Tapi aku paham maksud dia karena aku kuliah finance dan tentu ingin berkarir di bidang ini. Jadi akan lebih baik kalau bisa meniti karir sedari dini. Oh iya Bang, aku punya dream job, yaitu jadi manajer investasi. Ih, keren. Aku pengen juga ambil kuliah S2 dan S3 finance di luar negeri. Dan sempat kepikiran mau migrasi ke luar negeri. Kenapa? Karena aku bisa memfokuskan semua yang aku punya untuk diri aku sendiri. Aku ngerasa selama aku hidup, aku terlalu banyak hidup untuk orang lain. Aku terlalu memikirkan orang lain di atas diri sendiri. Aku takut kalau otak aku sudah secara otomatis memilih orang lain daripada diri aku sendiri. Saking terbiasanya dia dengan kebiasaan burukku itu. Maaf ya Bang kalau antar paragraf agak nggak nyambung. Makasih udah mau dibacain. Maaf juga kalau kepanjangan dan ada typo di penulisan email aku ini. Mohon doanya supaya skripsi aku kelar dan bisa sidang di bulan Agustus nanti. Oh iya, walaupun Abang orang yang inkonsisten, tapi Abang berhasil untuk melawan diri sendiri dan akhirnya konsisten rilis episode baru. Asotoy banget sih aku. Anyway, may God always bless you listeners and Abang Gilang. Thank you. Kepada kamu yang sedang email dan sedang membingung dengan kehidupan, Anda umur 21 kan? Kalau Anda sudah dengar dari 116 episode, thank you sebelumnya. Tapi sudah sering saya bilang juga, itu adalah umur-umur rawan goyah di kehidupan. Itu adalah umur-umur dimana gue takut lulus kuliah, dimana umur gue males ngerjain skripsi, karena gue takut lulus. Kenapa gue takut lulus? Karena gue takut dengan dunia setelah kuliah. Gue gak tahu gue mau jadi apa, gue gak tahu arah hidup gue kemana. Karena sekali lagi saya orang yang sangat jangka pendek. Gue gak tahu mau kemana, gue gak tahu kerja apa nih kalau gue udah kuliah, lulus, beres, gue ngapain? Itu ketakutan terbesar gue gitu. Mungkin yang bisa lo lakukan, sedikit tips dari gue yang walaupun gue yakin susah dilakukan, adalah live the moment. Nikmati setiap detik yang lagi lo lewatin sekarang. Hidup di hari ini gitu. Karena terlalu mikirin masa depan hanya memunculkan rasa takut, hanya memunculkan rasa kekhawatiran. Terlalu banyak memikirkan masa lalu malah bikin lu nggak bisa maju juga gitu. Jadi banyak ketakutan, dulu pernah gini, udahlah, udah lewat. Yang ke depan juga lu nggak ada yang tahu. Yang harus kita pastikan bahwa tidak ada yang pasti, oke? Kita pastikan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. Setelah tahu nggak ada yang pasti, lu yakin tidak ada yang pasti, ya udah. Nothing tulus men, lakukan yang mau lakuin. Orang gak ada yang pasti juga kok di hidup ini kecuali mati dan bayar pajak. Jadi
sekarang gue udah mencapai ketenangan batin ya setelah melewati banyak hal dan banyak umur gitu. Sekarang gue udah 33. Gue bahkan belum cerita ya, waktu pas gue ulang tahun kemarin kan lagi sakit ya, gue bahkan belum menuangkan itu di sini pas lagi covid lagi ya. Nanti deh episode berikutnya. Intinya itu sih, ini emang 21 tuh umur-umur kayak tai emang pas lagi skripsi. Tapi paling gak lu udah tahu lu mau kemana kan. Lu pengen jadi manajer investasi, lu pengen S2, S3 finance, paling gak udah tahu lu tujuan lu apa, ya udah fokus ke situ aja. Dan ingat hidup tuh berjalan sih. Itu belum tujuan, itu hanya yang pengen lu lakukan gitu ke arah sana. Karena setelah tujuan lu tercapai, misalnya tujuan lu ada S3 luar negeri, udah tercapai, terus apa? Nggak ada tujuan lagi dong hidup lu? Nggak dong, kan nggak mungkin gitu. Karena menurut gue hidup tuh perjalanan gitu. Ujungnya ya saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi ya emang harus dijalanin. Hidup dijalanin, bukan dipikirin. Itu yang sering gue ucapkan juga kan. Hidup jalanin, bukan dipikirin. Pursue excellence, success will follow. Hidup di hari ini. Kalau lu senang, lakuin. Kalau nggak suka, tinggalin. Mantap emang, biar lega banyak quotesnya. Oke, sudah. Itu aja ya. Biar segera saya upload. Terima kasih banyak yang sudah selalu email, selalu menunggu, selalu nanyain. Emang saya tolol ya, jarang-jarang update. Ya udah itu aja deh. Sehat-sehat selalu ya semua, sehat-sehat selalu. Semoga lu menemukan kebahagiaan yang lu cari di hidup ini. Bush, gokil. Bye bye, akan segera saya upload. Sampai jumpa di episode minggu depan.